Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu Dewi Anggreni dan Bu Nurbaiti akan menjelaskan materi yang baru, yaitu bab 3. Bab 3 mewariskan budaya melalui teks prosedur. Bab ini kompetensi dasarnya ada 4. Yang pertama 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat indera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Ya, kemudian 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Di sini contohnya cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Di sini contohnya tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulisan. Untuk pertemuan kali ini kalian akan mendapatkan materi 3.5, yaitu KD yang mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Silahkan kalian simak dengan seksama. Bayangkan 20 tahun lagi, apakah generasi Indonesia masih dapat membatik atau membuat rendang? Jangankan 20 tahun, 5 tahun saja bisa hilang keinginannya untuk membuat rendang atau membatik, atau bahkan kemampuannya ketika tidak ada petunjuk yang dia dapatkan untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu ada namanya teks prosedur. Dahulu dari generasi ke generasi, dari nenek moyang diberikan informasi melalui lisan. Kalau sekarang dalam bentuk tulisan, dalam buku, contohnya aneka resep masakan Indonesia atau panduan budidaya perawatan anggrek. Jadi kamu bisa lihat caranya, apa yang harus dilakukan, tahapannya, prosesnya akan bagaimana. Itulah guna dari teks ini. A. Mengidentifikasi ciri teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat. Agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal, diperlukan prinsip-prinsip menyajikan teks prosedur. 1. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Halaman 83 ada sebuah teks cara memainkan angklung. Itu ada gambar barisan pelajar putih biru di SMP sedang memainkan angklung. Angklung adalah salah satu alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. Yang pertama, pegang angklung. Pegang angklungnya dengan tangan kiri. Tangan kiri pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang. Tiang angklung vertikal dan horizontal. Vertikal artinya ke atas ya, ke atas, terus horizontal ke samping, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah di sini, dada. Yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan yang menghadap ke atas, telapak nih ke atas ataupun ke bawah. 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh, jadi dan terlalu dekat. Siku tangan kiri hampir lurus agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya, yang keempat, pegang ujung tabungnya, tabung ya, tahu tabung ya bentuknya kan ya, tabung. Dasar angklung horizontal. Horizontal berarti ke samping. Dengan tangan kanan dan getarkan dengan gerakan ke kiri dan kanan, kiri kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak
tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, jadi 1, 2 gitu. Sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Yang terakhir, yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Jadi banyak yang ditampilkan di TV, di pertunjukan itu yang main angklung tidak ada yang duduk tapi berdiri. Supaya hasilnya lebih baik. Jadi, seperti menyanyi ya, menyanyi itu lebih bagus kalau berdiri daripada duduk. Jadi lebih jelas suaranya. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya Indonesia? Harus bangga dengan budaya Indonesia. Next 2, cara membuat obat tradisional insomnia. Insomnia tahu? Ada insomnia, ada amnesia, beda ya. Insomnia artinya sulit untuk tidur. Kalau amnesia artinya lupa ingatan. Anemia lain lagi ya, anemia kurang darah. Tuh. Jadi harus tahu bedanya, jangan sampai kamu bicara tapi nggak tahu maknanya, itu bahaya. Ada gambarnya, gambar itu mendeskripsikan apa yang akan dilakukan atau teks itu tentang apa sih, ada gambarnya ya. Ada gelas, cangkir ya, cangkir itu ada potongan apa? Potongan yaitu jahe, jahe itu. Gambar 3.4 jelaskan, obat tradisional perlu dilestarikan pemakaiannya. Jadi kalau bisa mengurangi obat-obat kimia, seperti kalau pusing gitu ya, karena pusing kalau untuk sakit kepala siapa tahu kamu telat makan atau karena masuk angin ya. Jadi jangan selalu obat kimia, kurang bagus kalau terlalu sering digunakan. Jadi ketika kamu lihat gambarnya, maka yang kamu bayangkan adalah jahe. Nah, sini ada penjelasan. Anda mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan, 5 potong akar kelapa. Itu ada jahe. Jadi ini kemungkinan kesalahan dalam penerbitan, dalam penulisan. Harusnya bukan 5 potong akar kelapa, tapi 5 apa kalau jahe nyebutnya? 5 ruas jahe, kurang lebih 4 cm. Berikutnya 600 cc air. Ada cuma 2 bahannya. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, ambil 5 potong, 5 tadi ya, 5 ruas itu dipotong masing-masing 4 cm. Tidak usah pakai penggaris juga, dikira-kira aja, potong agak besar berarti. Yang kedua, tumbuk kasar. Tumbuk kasar berarti dihaluskan tapi masih ada bentuknya ya. Jadi tidak halus seperti membuat sambal gitu, tapi ini benar-benar masih kelihatan bentuk jahenya. Bersama 10 butir biji teratai. Ketiga, tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. Tambahkan 600 cc air, kira-kira aja berapa. Rebus semuanya dengan anco. Anco itu jenis obat tradisional juga yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc. Berarti dari 600 ke 300 berarti setengahnya. Kemudian yang kelima, itu yang paling penting, minum selagi hangat. Teks 3, cara melakukan gerakan tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan seperti berikut. Pertama, putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. Yang kedua, ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit seperti gambar ini. Yang ketiga, takupkan kedua telapak tangan di depan pinggang. Ini. Perlahan ke kiri. Ujung-ujungnya juga ikut gerakan. Tula gitu ya. Tula. Terus ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke kanan. Jadi kiri, kanan. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjitnya, artinya kakinya agak naik, agak turun gitu ya. Tuh 2 gitu. Ke kiri dan ke kanan, jadi tula gitu. Lanjutnya. Ulangi gerakan tangan dan kaki, begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih!
masuk ke bab selanjutnya, bab ketiga yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Dewi Anggraini ya, tentang cara-cara yang berkaitan dengan teks prosedur. Ya, di materi sebelumnya mungkin Bu Dewi Anggraini sudah menjelaskan cara membuat obat tradisional, terus cara memainkan angklung, cara melakukan gerakan tari tortor ya. Selanjutnya nanti akan Ibu terangkan juga bagaimana cara mengisi tabel yang ada di halaman 86 sampai 88 sampai halaman 91. Jadi nanti kalian harus mengerjakan tugas yang ada di halaman 86 sampai halaman 91. Nah, di sini di halaman 86 ada daftar yang harus kalian isi. Petunjuknya yang kalian bisa baca di sini adalah daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi, lanjutkan tabel berikut ini sesuai dengan contohnya. Jadi contoh yang pertama, contohnya memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Jadi di sini yang teks yang pertama, memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini tentang obat tradisional. Berarti isinya apa? Isinya yaitu apa? Memandu orang cara membuat obat tradisional insomnia. Yang ketiga, yang berhubungan dengan teks prosedur. Di sini berarti memandu orang cara melakukan gerakan tari tortor ya. Itu contohnya ya, harus kalian isi dalam ketiga tabel tersebut. Nah, yang harus diisi selanjutnya adalah diskusikan persamaan isi teks tersebut. Dari ketiga teks tersebut pasti ada persamaannya. Apa yang persamaan dari ketiga tersebut? Nah, kalian harus isi apa saja yang sama. Apakah urutannya ataukah di sini informasinya atau apa gitu ya, kalian isi. Kemudian yang selanjutnya halaman 87, daftarlah penggunaan kalimat perintah, saran, larangan pada ketiga tersebut. Nah, kalian cari tuh kata-kata yang ada di dalam teks 1, 2, dan 3, kata-kata yang berhubungan dengan kalimat perintah, saran, atau larangan. Kalau perintah berarti ambillah, taruhlah gitu ya. Kalau saran lebih baik, kalau larangan jangan gitu ya. Nah, kalian tahu ya. Jadi kalian tulis di sini dari masing-masing teks itu teks 1 apa saja, perintahnya, sarannya apa saja, larangannya apa saja. Ya. Selanjutnya daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Ada nggak ukuran di sini? Nah, kalau yang di angklung ada nggak ukurannya? Kalau tidak ada ya nggak usah diisi gitu. Kalau yang di teks 3 ada nggak ukurannya? Atau di teks 2 ada nggak? Kalau teks 2 ada ya ukurannya ya, 600 cc. Nah, di sini contoh yang di sini ini salah penempatan ya. Bukannya ditaruh di teks 3 tapi harusnya di teks 2. 600 cc air adanya di teks 2 gitu ya. Nah, kalian harus kalian isi kata-kata tersebut yang berhubungan dengan ukuran ya. Ukuran berarti yang berhubungan dengan di sini kalau di teks 1 kalau ukuran, nah berarti di sini ada hubungannya dengan bentuk angklungnya. Ada nggak ya di sini? Nah, ada nggak? Kalau misalnya bentuk angklungnya tidak ada, tidak usah diisi ya. Jadi kalian tuliskan, atau misalnya berhubungan dengan ukuran apa saja di sini. Nah, coba lihat kalian di sini ya. Oke, nanti kamu lihat kembali nanti apa yang harus kalian isi yang berhubungan dengan ukuran, taruh di tabel yang ada di bagian B. Kemudian bagian C, daftarlah kalimat yang menunjukkan paduan cara melakukan kegiatan akurat. Nah, kalau yang di sini rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya, ada di teks 3. Ini salah penempatan pula, harusnya ada di teks yang kedua ya. Jadi ini ada penunjukan cara melakukan kegiatan, pasti ada, setiap teks pasti ada. Nah, ini dipindahkan ya yang ke teks 2 ya. Kata yang berhubungan dengan kalimat perintah, saran, atau larangan.
Kalau perintah berarti ambillah, taruhlah gitu ya. Kalau saran lebih baik. Nah, kalau larangan jangan gitu ya. Nah, kalian tahu ya. Jadi kalian tulis di sini di masing-masing teks itu teks 1 apa saja, perintahnya, sarannya apa saja, larangannya apa saja. Ya. Selanjutnya daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan ukuran. Ada nggak ukuran di sini? Nah, kalau yang diangklung ada nggak ukurannya? Kalau tidak ada ya nggak usah diisi gitu. Kalau yang di teks 3 ada nggak ukurannya? Atau di teks 2 ada nggak? Kalau teks 2 ada ya ukurannya ya, 600 cc. Nah, di sini contoh yang di sini ini salah penempatan ya. Bukannya ditaruh di teks 3 tapi harusnya di teks 2. 600 cc air adanya di teks 2 gitu ya. Nah, kalian harus kalian isi kata-kata tersebut yang berhubungan dengan ukuran ya. Ukuran berarti yang berhubungan dengan di sini kalau di teks 1 kalau ukuran, nah berarti di sini ada hubungannya dengan bentuk angklungnya. Ada nggak ya di sini? Nah, ada nggak? Kalau misalnya bentuk angklungnya tidak ada, tidak usah diisi ya. Jadi kalian tuliskan atau misalnya berhubungan dengan ukuran apa saja di sini. Nah, coba lihat kalian di sini ya. Oke, nanti kamu lihat kembali nanti apa yang harus kalian isi yang berhubungan dengan ukuran, taruh di tabel yang ada di bagian B. Kemudian bagian C, daftarlah kalimat yang menunjukkan paduan cara melakukan kegiatan akurat. Nah, kalau yang di sini rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya, ada di teks 3. Ini salah penempatan pula, harusnya ada di teks yang kedua ya. Jadi ini ada penunjukan cara melakukan kegiatan, pasti ada, setiap teks pasti ada. Nah, ini dipindahkan ya yang ke teks 2 ya. Ibu dan Bu Nur Betty akan membahas teks prosedur yang ada di halaman 89, tugas 1. Ya. Memastikan komputer dengan benar. Perlu belajar mematikan komputer secara benar sehingga tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Untuk mematikan komputer ada beberapa tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama, Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan. Kemudian klik menu Start, XP atau logo Windows di pojok kiri bawah. Pilih Shutdown dan tunggu beberapa saat hingga komputer Anda benar-benar mati. selanjutnya setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer dan perangkat komputer lainnya. Setelah itu baru cabut kabel dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya korsleting listrik. Selamat mematikan komputer dengan benar. Secara benar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Yang Tugas pertama 1 dan ya, ada tugas 1 dan tugas 2 ya. Ya. Tugas 1 di sini, apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai teks prosedur ya. Yang kedua, tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur. Kalau kita lihat di sini memang teks ini termasuk teks prosedur Ya, karena ada tahapan-tahapannya, ya, karena ada urutannya yang harus dari kalian- awal tutup aplikasi dan Ya. apa yang harus dilakukan. Terus yang selanjutnya, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks deskriptif. Nah, di sini ada nggak nih? deskriptif. Berarti kamu mengulang kembali materi di semester 1 bab 1 yang Iya, awal ya. iya. Kita masih semester 1 tapi di awal. Iya. Deskripsi artinya Menggambarkan. menggambarkan. Ini yang kalimat yang menyatakan menggambarkan yang mana? Coba lihat. Hampir semuanya deskriptif ya, Nur Betty ya. Iya. Jadi ini bisa kedua-duanya ya, bisa deskriptif, bisa teks prosedur. Iya. Tapi Di kalau sini yang deskriptifnya ada di paragraf yang di kedua itu termasuk deskriptif juga karena ada klik menu start. Secara tidak langsung kamu akan memikirkan di mana letak start, Iya. seperti apa bentuknya. Di pojok kiri, oh letaknya di sini, dibayangin. Yang ketiga juga ya bener berarti ya. Pilih shutdown. Nah, kamu kebayang tuh, terbayang shutdown letaknya di mana. Yang keempat, benar-benar mati. Kamu akan membayangkan komputer yang benar-benar mati itu akan seperti apa? Gelap atau Iya. berwarna putih atau seperti apa? Iya, bisa membayangkan. Iya. Jadi tahapan-tahapan ini termasuk dalam bagian deskriptif, Iya. terutama
Yang kedua 3, 4, dan 5. Oke, yang kedua, sini ada tugas 2-nya. Tunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya bahwa teks 1, 2, dan 3 merupakan teks prosedur. Ya. Berarti kita balik lagi ke yang pertama tadi. Awal tentang tadi yang pertama Pertama tentang main angklung, main angklum, yang kedua membuat itu minuman tradisional insomnia. ya. Yang ketiga tari totor ya. Ada total tadi Ya. nari itu ya. Itu Lihat bukti ya. lagi. Jadi kamu harus mencari menunjukkan bukti dari segi isi dan tujuannya. Ya. Terus yang kedua, tunjukkan kalimat atau kata mana yang menunjukkan ciri teks prosedur. Ya, termasuk Nah. prosedur yang bagian mana yang menyatakan kalau itu adalah petunjuk melakukan suatu prosedur. Iya. Iya. Yang C, Tunjukkan bukti dan alasan dari jawaban yang kamu kemukakan. Jadi kamu harus memberikan alasan kalau jawabannya ini, alasannya apa. gitu. Berarti menjelaskan yang B ya Bu? Iya, yang B. Itu cara menjawabnya. Iya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Dari segi tujuannya, teks prosedur adalah memandu orang untuk bisa melakukan sesuai prosedur untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu. Ini harusnya kegiatan kelompok, tapi Iya. karena tidak memungkinkan, karena kamu daring, maka tidak mungkin dilakukan di rumah karena sedang ada social distancing. Ini contohnya, teks 1 memandu apa, teks 2 memandu apa, teks 3 apa tadi ya. Ini berpasanglah untuk mendiskusikan perbedaan ketiga teks prosedur berdasarkan perbedaan topik yang dijelaskan. Jadi ini masih ada hubungannya dengan tugas 2. Kuis hari ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Yang nomor 2, apa bedanya teks prosedur dibandingkan teks-teks sebelumnya yang sudah kalian pelajari? Dan yang ketiga, apa perbedaan antara teks prosedur yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Silakan kalian pilih satu soal untuk kalian jawab kuis hari ini. Langsung jawab di kolom komentar.